Jangan, jangan, jangan kau suriahkan Indonesia karena ambisi rebut kekuasaan. Jangan, jangan, jangan kau suriahkan Indonesia karena ambisi jadi imam besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, yang berbeda suku, agama, ras dan golongan, berbeda nasab, berbeda nasib. Kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, channel khusus membahas politik Indonesia, karena politik itu adalah tingkatan tertinggi dari sebuah permasalahan manusia karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi di sini saya mengetengahkan membahas masalah politik yang dikaitkan dengan ilmu agama, khususnya agama Islam. Dengan tujuan saya yaitu mengislamkan orang Islam, mengindonesiakan orang Indonesia, mengpancasilakan manusia Pancasila, NKRI harga mati, dengan melakukan gerakan revolusi otak, revolusi akhlak, dan revolusi mental. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, barusan saya itu sudah membaca channel-channel YouTube, melihat, menonton channel-channel YouTube para pendukung Anies Baswedan, dengan bahasa yang lain buzzer-buzzer Anies Baswedan. Memang mereka ini pandai menggoreng, membakar, padahal masalah setitik pun menjadi luar biasa. Kalau benar sih nggak masalah mas bro, ini sesuatu yang masih hoax, tetapi diekspos seolah-olah benar. Tiada lain dan tiada bukan buzzer-buzzer Anies Baswedan ini ingin menjatuhkan nama baik atau citra dari Tri Risma hari ini. Saya itu nggak aneh mas bro, kelompok kadrun yaitu para pendukung Anies Baswedan, kampret dari gurun ini memang terkenal sebagai kelompok innahu kana zoluman jahula, manusia-manusia yang bodoh dan zolim. Apa bedanya orang bodoh dan orang pintar? Kalau orang pintar pegang pisau itu dipakai untuk ngiris bawang, ngiris cabai, motong ayam, motong ubi. Itu orang yang cerdas. Tetapi orang yang bodoh dan zalim, mereka itu akan memanfaatkan pisau ini untuk ngiris-ngiris wajah orang, untuk potong leher orang, untuk tusuk orang, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya kadang mereka ini bodoh, karena kebodohannya akhirnya mereka berbuat zalim. Atau dengan bahasa yang lain, saya pernah ngomong para kadrun ini, kampret dari gurun ini, para pendukung Anies Baswedan ini tidak bisa membedakan antara bubur ayam dan tai ayam. Mereka nggak bisa membedakan bubur ayam dan tai ayam. Kadang-kadang mereka ketika makan bubur ayam dicampuri oleh tai ayam. Makanya jijik bro. Hati mereka itu jijik. Pemikiran mereka jijik, lisan dan perbuatan mereka itu menjijikan, sangat-sangat menjijikan.
terutama pada kasus Nur Saman dan Kastubi. Nur Saman ini adalah seseorang yang katanya simpatisan PDIP, jadi masih pendukung Risma lah. Sedangkan Kastubi ini adalah seorang gelandangan, tunawisma, orang sengsara, orang melarat. Si Kadun ini nggak bisa membedakan, bro, antara Kastubi dan Nur Saman. Nggak bisa membedakan antara Kastubi dan Nur Saman. Bayangkan, cuma berbekal foto, gambar, mereka menyimpulkan sesuatu di atas kertas. Padahal yang namanya gambar, yang namanya foto, screenshot itu bisa diedit. Tapi mereka itu membuat tulisan, menyimpulkan, membuat sebuah artikel seolah benar. Dipiralkanlah kasus Kastubi dan Nur Saman ini. Dipiralkan kasus Nur Saman dan Kastubi ini. Mereka katakan bahwa Nur Saman adalah Kastubi, Kastubi adalah Nur Saman. Emang mirip, bro, mirip, tapi mirip belum tentu sama. Seperti monyet dengan manusia, ada kemiripan, tetapi tidak sama, mas bro. Monyet-monyet, manusia-manusia. Nggak ada satupun manusia yang pengen disebut sebagai keturunan monyet. Kalau misalkan manusia ini adalah keturunan monyet, monyetnya harusnya udah nggak ada, karena sudah jadi manusia. Jadi sangat mustahil monyet adalah keturunan nenek moyang manusia. Hanya orang-orang yang bodoh dan zalim yang percaya hal itu. Monyet adalah monyet, manusia adalah manusia. Mirip tapi tidak sama. Nur Saman ya Nur Saman, betul pendukung PDIP. Kastubi ya Kastubi, seorang tunawisma, gelandangan komunis. Mungkin persamaannya sama-sama tua, tetapi kalau diteliti secara detail, diteliti secara intelektual, beda, mas bro. Mungkin rambutnya sama-sama panjang, tapi ketika Kastubi sudah memotong rambutnya, beda, wajahnya beda. Bahkan para wartawan pun dari detik.com langsung ngecek, bro, apakah Kastubi adalah Nur Saman, apakah Nur Saman adalah Kastubi? Ternyata bukan, beda. Terus bagaimana nasib video-video viral, status-status viral di Twitter, di YouTube? Nasib mereka jadi seperti apa? Video mereka, konten mereka jadi sampah, berisi hoax, berisi provokasi. Sudah terlanjur viral, ternyata niat hati ingin menghancurkan diri Risma hari ini, malah yang hancur diri mereka sendiri. Maka yang hancur para pendukung Anies sendiri, malah yang hancur Anies Baswedan sendiri. Ini seperti Abu Lahab. Abu Lahab yang bikin jebakan, Abu Lahab sendiri yang terjerumus ke dalam jebakan tersebut. Kalau sudah jadi urusan repot, ternyata hoax. Kalau sudah hoax kan urusan repot. Rakyat Indonesia ini sudah cerdas dan semakin yakin bahwa Kadun pendukung Anies Baswedan ini memang tukang hoax. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha, di hati mereka ada penyakit, ditambahkan oleh Allah penyakit, ditambahkan lagi oleh Allah penyakitnya, sehingga busuk, hatinya busuk, pemikirannya busuk, lisannya busuk, perbuatannya busuk.
Nampaklah kebusukan-kebusukan para kadrun pendukung Anies Baswedan ini ke hadapan rakyat Jakarta dan rakyat Indonesia. Kalau sudah ini kan urusan repot. Terbuka kedoknya, terbuka jahatnya, terbuka bodohnya, terbuka zalimnya. Apa pendukung Anies Baswedan masih punya optimis 2024 Anies Baswedan mau nyalin presiden? Kalau saya, Anies Baswedan akan hancur lebur, karena jejak digital tidak bisa dihapus. Kejahatan pendukung Anies Baswedan tidak bisa dihapus. Di kampanye nanti sudah pasti akan terungkap dan terungkap. Jadi kepada Anies Baswedan, tobatlah. Pak Anies ini kan naik dengan menjahati orang lain. Ketika menjabat pun berbuat kejahatan kepada rakyat Indonesia. Dan terus-menerus berbuat kejahatan. Jangan pernah mau jadi presiden Indonesia, karena kami tahu rakyat Indonesia bahwa Anies Baswedan ini dan pendukungnya memang sangat jahat. Ala la'natullah 'alal zalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Kebencian kalian menyebabkan kalian summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Punya mata tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga sudah tidak bisa mendengarkan kebenaran, punya hati sudah tidak bisa merasakan kebenaran. Pemimpin yang zalim, pendukungnya pun zalim. Nauzubillah, summa nauzubillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.